Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya reporter Joshua Yosefin Ababan. Dan saat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama sebuah talk show yang sangat fenomenal yang membahas tentang dosa. Seperti yang kita ketahui, dosa adalah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Mari kita kupas lebih lanjut lagi bersama dengan host kita yang fenomenal, Kak Ika, dan bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Kak Lia. Mari selamat menyaksikan. Di acara Tokyo hari ini senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saya sudah bersama dengan bintang tamu kita yaitu Kalia. Halo Kak, salam kenal. Salam kenal. Bertemu kembali. Terima kasih. Ya, Kalia sudah semangat ya Tokyo kita hari ini. Pasti. Sebelum kita berbincang-bincang tentang apa itu dosa, kita mau main game dulu nih Kak. Oh baik. Senang gak main game Kak? Sangat senang. Pastinya teman-teman juga pasti senang ya main game. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan. Di sini kita mau main game teka-teki. Ada yang tahu teman-teman? Nah, langsung aja ya kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. Kalian yang akan menjawab pertanyaan dari host hari ini. Yang pertama, manusia yang membunuh adiknya sendiri adalah Kain. Wah, Kain. Apakah benar? Benar teman-teman? Wah. Yes, benar Kain. Ya. Ya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ini yang mendatar dulu ya, teman-teman. Yang kedua, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa. Dosa. Benar? Jadi benar. Wah, kalian pintar banget sih. Gak pintar sih, cuma tahu aja. Ya tahu ya. Pasti rajin baca Alkitab ya Kak? Iya. Ikut dong, baca kitab juga. Oh, kan itu baca Alkitab kok Kak. Oke, pertanyaan yang ketiga. Menyimpan kesalahan orang disebut Dendam. dendam. Benar nggak ya? Semoga. Benar. Oh, Dendam. iya. Karena lebih suka simpan kesalahan orang Kak. Kesalahanmu kali kadang. Aku pernah buat kesalahannya Kak. Udah pasti. Udah, Nanti ya? deh, nanti. Oke, kalau kita sudah jadi anak Tuhan pasti nggak akan simpan lagi kesalahan orang. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengambil barang orang lain tanpa izin disebut Ayo apa ya? Mencuri. mencuri. Wah, nah. Ya, jawabannya benar, mencuri. Siapa yang masih suka mencuri? Gak ada ya. Kakak yakin semuanya nggak ada lagi mencuri. Oke lah, kalau begitu kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Bapak seorang pendosa ialah Ada bapak pendosa? ada Udah pasti ada iblis. iblis. Benarkah teman-teman iblis bapak seorang pendosa? Ya pasti benar, iblis. Yeay. Benar. Udah berapa ya poinnya? Berapa? 6. Nanti aja dihitung. Wah. Kalian tahu nggak ya? Semoga. Kisah manusia jatuh ke dalam dosa terdapat dalam kitab. Kejadian langsung. Langsung ya. Langsung. Rajin banget baca Alkitab pasti kalian ya. Aku baru mau ngomong Kak. Masih terekam. Kejadian. Kitab Kejadian. Yakin? Yakin. 100% yakin? Yakin. Yes, benar. Kitab Kejadian. Ya. Manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Kayak Tahu nggak? Yuk kita sama-sama menyebutkannya.
1, 2, 3. Adam. Yes, Adam. Benar. Manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Pertanyaan yang selanjutnya, dalam kisah manusia jatuh ke dalam dosa, iblis mendatangi manusia dalam wujud apa teman-teman? Itu yang bergerak-gerak di bawah itu. Apa namanya? Ular. ular. Cuman itu. Ular ya. Wujud ular. Yes, benar. Kalian pintar banget. Ini ciri-ciri orang yang rajin baca Alkitab. Tenang deh. Mari ikut-ikut. Oke, guys, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Bisa nggak ya kalian jawab? Banyak banget nih, Kak. Semoga. Sirik dengan orang lain disebut Apa itu ya? Iri hati. Iri hati. benar kan teman-teman? Sirik sama orang lain itu iri. Jeng jeng jeng. Benar. Iya, tapi Good. Kalian pintar. iya, tapi ada iri itu bukan sih katanya pertanda tidak mampu katanya iri. Oh enggak ya? Ya udah, lanjutkan permainan. Teman, nggak boleh sirik ya sama orang lain yang punya kelebihan yang lebih dari kita, karena masing-masing kita Tuhan sudah betul kan, Kak? Benar. Nggak boleh iri sama orang. Oke, yang selanjutnya, siapa yang tidak pernah melakukan dosa di bumi? Waduh, siapa ya? Kamu pernah? Pernah ya, saya juga pernah. Oh ada, saya ingat. Dosa. Iya betul, saya ingat. Yesus waktu menjadi manusia, Yesus. Yes, Yesuslah yang tidak pernah melakukan dosa di bumi. Betul. Betul. Games kita sudah selesai. Sekarang kita mau dengarkan kata-kata dari kalian tentang apa sih dosa itu dan apa akibatnya. Dosa itu merupakan pelanggaran terhadap aturan Tuhan, hukum Tuhan. Jadi pelanggaran terhadap aturan atau hukum Tuhan. Pelanggaran itu kenapa? Karena tidak taat. Tuhan kan kasih aturan waktu pertama. Seperti si Adam dan Hawa, kata Tuhan jangan makan ini, jangan makan buah terlarang itu, tapi makan juga. Berarti itu dia tidak taat terhadap aturan, itu dosa. Jadi semuanya yang melanggar aturan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dosa. Dan akibatnya udah pasti ada akibatnya. Nah, yang pertama, saya jadi ingat ada gambarnya. Mungkin melalui gambar ini kita bisa mengerti ya. Ya. Dosa itu juga termasuk iri hati tadi itu. Ya. Marah, sombong, mencuri, tidak percaya kepada Tuhan. Banyak. Pokoknya semua dosa itu, dan akibatnya apa? Ya, ada pemisah, ada jurang pemisah. Akibatnya apa? Yaitu kita jauh daripada Tuhan. Ini kita, ini Tuhan. Tadinya tidak ada ini sama semua gitu kan. Nah, terpisah. Jadi kalau kita terpisah, tempatnya di mana? Karena Tuhan sudah marah, namanya murka Allah. Kenapa murka Allah? Jadi ini dia akibatnya. Akibat pertama yaitu kita terpisah dari Allah. Yang kedua, membawa kita tetap menjadi pabrik dosa, bisa tetap ada dosa. Jadi anak-anak baru lahir sudah berdosa. Tuh kena bawaan. Nah, akibatnya apa? Ya kita tidak selamat. Tuhan ada di tempat yang baik, yang bagus, yang kita sebut surga. Tetapi kita mau ke sana tidak bisa. Kita ini gambarnya. Kita mau ke sana nggak bisa. Kita mau lakukan perbuatan baik. Nggak bisa menebus dosa, nggak bisa membayar dosa. Seperti apa yang saya katakan, Tuhan sayang sama kita, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan sayang sama kamu, supaya kamu jangan binasa. Harganya apa? Dia mati di kayu salib. Dia mati disalibkan. Itu membuat kita menjadi bisa datang kepada Tuhan. Nah ini dia, ini kan? Salib Yesus itu membuat kita bisa datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita dan meminta Tuhan untuk mengampuni kita dengan darahnya, menguduskan kita dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja kita di dalam
hati kita dan menjadikan dia menjadi raja. Nah, ketika kita mengatakan itu, maka Roh Kudus masuk. Roh Kudus ada menyertai kita, Tuhan ada menyertai kita. Nah, itu membuat kita mempunyai jalan bertemu dengan Tuhan. Ini dia, Yesus Kristus. Yesus Kristus, kita boleh sampai pada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita memang tetap mati, tetapi setelah itu kita bertemu dengan Tuhan. Dan sangat menyedihkan kalau kita mati tetapi tidak bisa bertemu dengan Tuhan, masuk neraka. Jadi jangan bangga terhadap dosa dan bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia datang dalam bentuk manusia, yaitu yang kita sebut Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Nah, itu yang bisa kalian katakan. Oke Kalia, terima kasih Terima buat kasih. penjelasannya. Teman-teman semua sudah dengarkan. Kita bersyukur yang percaya sama Tuhan Yesus, dosa kita bisa diampuni dan kita mengalami keselamatan. Nah, Amin. teman-teman, ingat, kecil apapun dosa yang kita buat, baik itu mencuri, melawan orang tua, menyontek, suka marah-marah atau maki-maki teman, semua itu dosa. Tidak ada yang terkecuali, atau yang hanya ambil uang 1.000, beda kan ambil uang sama uang 100. Jadi ambil uang 1.000 itu nggak berdosa, tapi semuanya itu dosa. Semua yang melanggar hukum Tuhan itu adalah dosa. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Bagi setiap orang yang percaya, dia diselamatkan dan mengalami kehidupan yang kekal. Ketika kita mengalami Tuhan Yesus, dalam hati kita ada Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita kalau kita sudah berbuat dosa atau kita sudah tidak lagi mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi, jika Roh Kudus berbicara, yuk sama-sama kita cepat-cepat minta ampun, karena Tuhan mau kita datang terus-menerus kepada Dia, minta ampun atas semua dosa-dosa kita. Oke teman-teman, terima kasih kalian. Terima kasih. Teman-teman yang sudah menyaksikan acara hari ini. Senang deh bisa bertemu dengan kalian, dan kalian sudah membantu kita dalam acara talk show hari ini Saya juga menjelaskan senang. apa itu dosa dan akibat dosa. Oke, kalian bisa berdoa buat kita semua. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mati menggantikan kami supaya kami boleh datang kepada Tuhan. Dan Tuhan, di dalam Engkau kami mengalami pengampunan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan, menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan tetap hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Sampai bertemu di acara talk show berikutnya ya teman-teman. Dah. Dah. Terima Bless kasih. you. Terima kasih. Terima kasih. Cara yang sangat luar biasa. Dan kita sudah menyaksikan bersama-sama. Kiranya semua diberkati ya. Saya, reporter Joshua Yosef Inababan, dengan ini pamit undur diri. Sampai bertemu di acara talk show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom.